Happy wife, happy life. Ya. Happy husband. Happy husband nggak ada. Lu kapan mbak terakhir ketemu sama laki lo? Si paling sok sibuk kan ya. Iya. Nanti minggu ini ada di mana, minggu berikutnya ada di Turki. Udah deh, lo nggak usah tahu ya, ini urusan gue. Tapi lo store aja untuk dana pendidikan sekian. Terus annually gue report ke dia kayak 3 bulanan. Saldo kita segini ya. Saldo kita segini ya. Target kita segini, saldonya segini. Lama-lama akhirnya Financial Clinic by QM Financial. Finance should be practical. Ini dia podcast yang ajakin kamu untuk belajar segala yang finansial, nggak pakai ribet. Financial Clinic by QM Financial. Saya Ligwina Hananto bersama Nadia Harsha. Kita membahas apa? Ngobrol keuangan sama pasangan. Yang berantem nggak tuh? Ya berantem lah. Gue Masa kapan sih? ya terakhir berantem sama laki gue? Ketemu dulu aja gimana? Lu kapan mbak terakhir ketemu sama laki lo? Si paling sok sibuk kan ya. Iya. Nanti minggu ini ada di mana, minggu berikutnya ada di Turki, minggu berikutnya ada di Amerika. Ya. Sekarang lagi ada di Malaysia. Ntar malam lah kita lihat berantem apa. Pulang dia malam ini. Tapi gue termasuk yang jarang banget berantem. Kenapa coba? Kenapa? Lupa. Jadi kunci pernikahannya panjang. Sebelum repet dia udah keburu lupa. Tadi gue mau komplain apa ya gitu. Tapi katanya ngomongin uang ini memang bahan berantem ya. Iya. Gue tuh agak susah relate. Karena dia financial planner ya guys. Beda nih sama laki nurut. Iya, lakinya nurut. Gitu Iya. Biasanya orang-orang tuh berantem sama pasangannya tuh gara-gara apa sih? Kalau gue sama suami gue berantemnya gara-gara hobi. Enggak, karena sama dia kemana-mana pakai kaos bola. Oh dia ucup. Kalau gitu laki gue baju nih dong. Karena gue senang pakai daster. Gue nyoneng. Jadi karena hobi. Hobinya adalah bola. Hobinya ada bola dan kerjaannya adalah bola. Oh, sehingga jadi agak ambigu ya kak. Jadi di satu sisi gue pengen ngebiarin dia kayak belanja hal-hal yang berkaitan dengan bola. Oh mungkin itu mendukung pekerjaannya. Biar menghasilkan lebih banyak dong. Iya. Tapi di sisi lain kok bablas ya. Jadi gue diemin aja nih. Pengeluaran bisnis sama pengeluaran pribadi mulai beda tipis. Apa ya kalau laki gue? Dandan sih kayaknya. Dandan? Makin nambah umur kan makin dandan. Oh gitu mbak. Lagi naksir tas kulit. Om-om banget gak sih? Ibu-ibu harus Om-om banget. Jam tangan. Oh iya. Gitu-gitu. Jadi intinya lifestyle ya. Lifestyle. Tapi pernah nggak sih berantem? Mau punya berapa sepatu basket? Main basket juga kan nggak seminggu sekali. Iya kakinya juga cuma 2 kan. Tapi kan seneng. Oh iya. Happy wife, happy life. Iya. Happy husband nggak ada. Apa? Apalagi yang biasa bikin berantem ya. Kayaknya kalau tujuan finansial nggak dibahas, jadi beda prioritas gitu orang sering bilang gitu ya. Gue lagi berusaha mengingat-ingat ya. Waktu di umur 20-30 tuh berantemnya karena apa? Karena di atas 40. Maksudnya di atas 45. Lo udah lupa yang lo berantemin sama suami lo gitu. Apa gitu udah nggak relevan. Kayaknya zaman dulu tuh berantemnya misalnya ya karena dia seneng dana. Kalau sekarang kan ya sok aja ada duitnya nggak masalah deh gitu. Kalau zaman dulu misalnya beli sepatu kerja baru yang menurut gue nggak penting-penting amat, padahal kita lagi nyiapin dana pendidikan gitu misalnya, itu yang berantem yang pasti mungkin banyak planners di luar sana yang ngalamin juga nggak sih? Yes, gue sebenarnya kalau diinget-inget lagi sempet sih ada di fase itu dimana gue sangat ini ya namanya juga ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh kayak aku mau anakku sekolah di sini, sekolahnya cakep. Kayak banyak banget ibu yang begitu ya? Iya banyak. Tapi suami gue menganggap bahwa ya ampun, itu kan SD depan rumah enak banget loh bu, tinggal nyebrang gitu. Kenapa kita repot-repot, mesti survei ini nih, ribet banget sih kamu. Wah meledak dong saya waktu itu. Yang berantem ya. Udah gue riset susah-susah pengen memberikan pendidikan terbaik untuk anak, lu tiba-tiba ngusulin anak gue sekolah di SD Impres. Gak mau, nggak mau gitu. Tapi menurut dia saat itu adalah oh berarti kita belum ada di satu pandangan yang sama.
dia nggak cukup riset untuk melihat bahwa sekolah tuh sekarang nggak kayak zaman dulu loh. Ternyata tuh sekolah berkembang banget dan kita bisa mendidik anak tuh sesuai dengan preference value yang kita mau. Yang gitu. bikin akhirnya bisa diobrolin itu apa? Waktu bikin si financial plan buat anaknya itu ngebantu nggak? Enggak sih, gue minta setoran aja. Ternyata simple banget kan guys. Ya udah, pokoknya setor aja sekian. Iya, pokoknya udah deh, lo nggak usah tahu ya ini urusan gue, tapi lo store aja untuk dana pendidikan sekian. Terus annually gue report ke dia kayak 3 bulanan, saldo kita segini ya, saldo kita segini ya, target kita segini, saldonya segini. Lama-lama akhirnya kayak gitu tuh, tapi page. butuh apa ya, kayak level of trust yang beda sih, Nat. Nah, jadi gue perhatiin mungkinkah banyak berantem soal uang antar pasangan suami istri, terutama yang masih muda-muda nih, mungkin yang usia banyak juga mungkin ada yang gitu, tapi ketika udah punya level of trust di tingkat tertentu, si berantemnya tuh jadi agak berkurang soal duit. Kayak gitu nggak sih? Apa yang bisa kita ceritain supaya bisa menumbuhkan kepercayaan antara si suami kepada istrinya atau sebaliknya? Waktu itu gue nyodorin data sih. Data ya. Jadi kan ngobrol horor banget ini kayak begini. Karena kan ngobrol kayak menurut aku tuh gini, tapi menurut aku gini. Nah, ujung-ujungnya kan lama-lama suara meninggi ya. Ujung-ujungnya nggak ketemu nih. Nah, akhirnya gue bikin catatan, oret-oretan aja sih, sebenarnya sederhana, bahwa misalnya kita income segini, expenses segini, yang bisa kita saving segini, kita mau ngejar targetnya segini. Simpel banget kan? Jadi dia bisa lihat, dan itu ada hitungannya. Nah, jadi dari hitung-hitungan sederhana itu dia bisa melihat bahwa oh iya, istri gue tuh serius untuk mengejar hal-hal baik untuk kita bersama gitu. Dan menurut gue trustnya itu tumbuhnya dari situ. Gue pernah ketemu soalnya kasus yang kayak gini, Nat. Ini waktu zaman masih pegang klien ya, masih pegang klien tuh ada klien perempuan yang cerita kalau misalnya nih dikasih uang sama suaminya cuma 10 juta. Padahal hitung-hitungannya dia butuhnya 12 gitu. Jadi kurang 2 juta aja ini susah banget, padahal itu 2 juta itu akan make or break untuk dana pendidikan anaknya. Terus akhirnya waktu itu gue bilang, boleh nggak ketemu sama laki lo juga ikut, kita bikinin presentasinya deh biar dia lihat. Terus begitu dia lihat, lakinya bilang, jadi kamu kurang berapa? Ya sebenarnya investasinya tuh 5 juta sebulan, aku cuma ada 3 juta, masih kurang 2. Oh ternyata duitnya kesini semua. Yaudah sini aku tambahin 5 juta lagi. Oh jadi malah surplus ya? Jadi banyak. Gitu caranya kalau mau minta duit tambahan. Financial Clinic by QM Financial.